Showbiz on Location CNBC Indonesia, kembali lagi dengan saya Shania Alatas. Nggak kerasa ya sudah mau lebaran. Banyak orang yang sudah bersiap-siap untuk mudik bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Seperti saya ini. Nah, selain menggunakan kendaraan umum, sebagian orang memilih untuk menggunakan mobil pribadi untuk mudik. Nah, penting banget nih untuk mempersiapkan mobil yang akan dipakai mudik agar aman dan nyaman selama perjalanan. Ya, mobil pribadi yang akan sobat otomotif pakai untuk perjalanan mudik wajib sekali dipersiapkan dengan baik. Tujuannya ya supaya aman dan terjaga saat perjalanan mudik. Jangan sampai nih mobil yang sobat otomotif kendarai justru terkendala ataupun menghadapi berbagai tantangan saat perjalanan mudik. Yang bener aja, rugi dong. Nah, apa aja sih yang harus dicek sebelum mudik dan berapa dana yang harus dipersiapkan? Sini-sini, Shania bantu rincikan satu persatu. Nah, yang pertama yang harus dicek adalah oli mesin mobil. Jangan sampai nih olinya sebelum berangkat sudah berkurang duluan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengganti oli mesin mobil secara berkala sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pihak produsen mobil. Ya, kisaran harganya sekitar 400 hingga 1 jutaan. Nah, yang kedua yang harus sobat otomotif pastikan dan periksa adalah bagian radiator dan air radiatornya. Harus sobat otomotif pastikan nih level kondisi air dari bagian air radiator karena bisa berabe masalahnya di sistem pendingin ini. Kalau airnya berkurang maka mobil ini bisa panas bagian mesinnya dan bisa menimbulkan overheat. Nah, kalau biaya sendiri kira-kira air radiator ya di kisaran 75 hingga 100 ribu rupiah. Dan kita butuhkan mungkin untuk mudik ini 4-5 liter. Jadi ya sobat otomotif siapkan saja dananya sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah. Nah, selanjutnya yang harus diperiksa adalah bagian kelistrikan dan aki mobil. Penting banget nih sobat otomotif, yang pertama-tama ya, bagian akinya harus kita pastikan bahwa terminalnya ini bersih dan juga terhubung dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk bagian kelistrikan, pastikan kalau misalnya lampu depan, lampu belakang, lampu sen dan juga klakson dapat berfungsi dengan baik. Dan untuk harganya yang ini Shania nggak spill ya, karena bervariatif tergantung jenis mobil masing-masing. Nah, yang terakhir di bagian kap mobil yang harus juga Anda pastikan adalah bagian minyak rem mobil Anda. Pastikan bahwa minyak rem ini masih tersedia ataupun terisi dan ada di batas maksimal. Karena kalau berkurang ini akan berpengaruh ke sistem pengereman yang ada di mobil Anda. Nah, kemudian yang harus sobat otomotif periksa adalah keamanan dan juga kondisi dari kaki-kaki mobil Anda beserta ban mobil Anda. Pastikan bahwa kondisi kaki-kaki mobil Anda ini dalam keadaan normal karena jika tidak akan berpengaruh terhadap kenyamanan Anda berkendara dan akan berpengaruh juga ke keselamatan Anda dan keluarga Anda. Kemudian untuk bannya dipastikan kalau tidak kempes dan juga tekanan udara dalam ban Anda ini dalam kondisi normal. Nah, sekarang Shania udah ada di dalam mobil. Yang pertama, Anda harus pastikan bahwa indikator mobil Anda menyala dengan baik. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kaca depan Anda ini bersih agar Anda pemandangan atau pandangan mata ini bisa melihat jalanan dengan baik. Dan yang nggak kalah penting juga spion mobil Anda juga bersih karena Anda akan merasa nyaman apabila Anda melihat kendaraan di belakang itu dengan kaca yang bersih begitu. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah karet wiper Anda harus dipastikan berfungsi dengan baik. Seperti seperti itu. Nah,
Nah, kalau semua sudah Anda periksa dan mesin mobil serta kondisi mobil Anda ini sudah aman dan juga prima, satu hal lagi yang nggak boleh terlewatkan adalah bahan bakar mobil Anda. Harus ada dan juga harus full tank. Kalau enggak ya mau nggak mau Anda harus mampir ke rest area dan juga ke SPBU dulu untuk isi bensin mobil Anda. Nah, selain itu adalah kondisi Anda sebagai pengemudi juga harus fit dan juga sehat. Kalau tidak bisa membahayakan diri Anda dan juga keluarga Anda dalam berkendara pada perjalanan mudik. Demikian Autobiz hari ini, saya Shani Altas dan juru kamera Terry Diba serta Ari Budi, CNBC Indonesia Beyond Business. Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia. Mudik sudah menjadi salah satu tradisi yang wajib banget dilakukan saat bulan Ramadan menjelang Lebaran. Pulang ke kampung halaman jadi hal yang mesti banget dilakukan, terutama buat yang merantau atau punya keluarga besar di kampung. Ada banyak pilihan transportasi buat mudik, kayak kereta, kapal, pesawat, atau bus. Tapi gak sedikit juga ya yang lebih memilih membawa mobil, soalnya lebih fleksibel buat kemana aja nantinya. Nah, buat kamu yang udah mulai mempersiapkan rencana mudik ke kampung halaman dan berniat naik mobil, tenang, Autobiz CNBC Indonesia selalu ada buat kamu dan siap kasih rekomendasi mobil-mobil yang asik buat menemani kamu mudik saat Lebaran nanti. Penasaran? Yuk kita cek! Di urutan kelima ada Honda BR-V N7X. Jadi, Honda BR-V N7X Edition 2 varian baru di lini Honda BR-V. Tipe yang paling canggihnya yakni Honda BR-V N7X Prestige with Honda Sensing. Misalnya, ada Collision Mitigation Braking System atau CMBS yang bisa ngerem otomatis kalau ada kemungkinan nabrak sama mobil depan atau orang yang ada di depan. Ada juga Lane Keeping Assist System atau LKAS yang bisa ngatur setir mobil biar tetap lurus sesuai jalur. Tapi ya butuh marka jalan yang jelas buat kerjanya. Terus ada Road Departure Mitigation System atau RDM yang bisa bantu kamu kalau mobil tiba-tiba keluar jalur tanpa sengaja. Ada juga Adaptive Cruise Control yang bisa atur kecepatan mobil sesuai kendaraan yang ada di depan. Buat yang satu ini kayaknya udah biasa ya. Pokoknya fiturnya lengkap banget ya buat nyaman dan aman saat berkendara, terutama saat mudik. Lewat gimmick keselamatan ini, Honda kasih harga Rp363,4 juta. Lumayan ya. Di urutan keempat ada Suzuki All New R3 Hybrid Cruise. Jadi Suzuki baru aja rilis varian baru dari R3, namanya All New R3 Hybrid Cruise. Cukup panjang ya namanya ya. Varian ini kayak versi paling canggihnya dari R3 Hybrid yang udah dirilis 2 tahun lalu. Ada beberapa peningkatan di desain dan kapasitas baterai lithium ion-nya. Plus ada sedikit ubahan di tampilannya juga loh. Mobil ini punya mesin K15B, pakai teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS. Kapasitas baterainya juga diangkat loh, jadi 10 Ah buat performa yang lebih bagus. Namun Suzuki ternyata masih kasih lampu halogen buat jenis mobil yang ini ya. Kenapa nggak LED sih? Untuk harga boleh diadu. Suzuki R3 dibanderol mulai dari Rp288 juta. Tapi ya tahulah ya Suzuki, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Next ada Hyundai Creta Alpa. Apa sih sebenarnya beda si Alpa dengan yang lama? Hyundai Creta Alpa punya desain yang lebih gagah dan elegan gitu. Salah satunya lewat 3 pilihan warna matte yang bikin Alpa jadi SUV pertama yang punya warna ini.
Semua elemen eksteriornya beragam, mulai dari atap, roof rail, door handle, sampai dengan body kit depan, samping, dan juga belakang. Pokoknya semuanya monokrom. Interiornya juga oke banget nih, pakai warna hitam buat handling, plus detail merah di seat stitch dan piping, door trim stitch, shift knob stitch, dan juga steering stitch yang bikin kesannya makin dinamis. Kesan sportinya tambah keren nih dengan single tone black alloy wheels berukuran 17 inci. Mesinnya masih sama nih dengan model sebelumnya, yakni 1500 cc dengan tenaga 115. Mesinnya masih sama nih dengan model sebelumnya, yakni 1500 cc dengan tenaga 115 PS. Fitur-fiturnya juga keren nih, ada Hyundai Smart Sense dengan Forward Collision Avoidance Assistant, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Flowing Assist, dan masih banyak lagi. Harganya bisa dibilang kereta Alfa jadi yang lumayan mahal nih ya di antara yang lain, yakni punya harga resmi OTR Jakarta di 421,8 juta rupiah. Nyaris 500 juta ya, setengah miliar gitu. Di nomor 2 ada Toyota Innova Zenix Key Hybrid. Meski bukan merupakan mobil yang baru-baru banget, Toyota Innova selalu jadi mobil andalan keluarga untuk mudik. Apalagi beberapa waktu lalu Toyota Innova Zenix telah mengeluarkan opsi hybrid yang bikin ongkos bensin buat mudik Anda jadi lebih hemat tentunya. Dengan interior yang mirip Foxy dan lingkar kemudi yang ergonomis, mobil ini memberikan kesan yang menarik dan juga nyaman bagi pengemudi. Sudut pandang yang luas, perpindahan gigi yang halus, dan juga responsifnya motor listrik membuat pengalaman mengemudi sobat otomotif makin menyenangkan. Namun dari segi kedap suara, mobil ini masih terasa kurang ya. Apalagi ditambah pengaturan jok yang masih menggunakan tuas, bikin mobil ini makin kurang. Apalagi harganya mencapai 1,5 miliar lebih. Dengan segala plus minusnya, Toyota Kijang Innova Zenix tipe Key Hybrid tetap jadi pilihan menarik yang bisa jadi opsi buat Anda yang butuh space ekstra dalam kendaraan untuk mudik tahun ini. Dan yang terakhir ada Wuling Bingo EV. Mobil ini punya tampilan yang sangat unik nih. Cocok banget buat yang pingin menyala dan jadi ikon di jalanan. Bingo EV juga punya dimensi yang kompak, jadi cocok banget nih buat ngelewatin lalu lintas kota yang padat tentunya. Ada dua pilihan kapasitas baterai, yakni di 31,9 kWh dengan jarak tempuh 333 km dan 37,9 kWh dengan jarak tempuh 410 km. Keduanya sudah pakai motor listrik yang sama nih, yakni tenaga maksimal di 50 kW. Fitur-fitur yang ada di Bingo EV udah standar masa kini nih, kayak ABS Dual SRS Airbag, 4 mode berkendara, Eco Plus, Eco, Sport, dan juga normal, Smart Start System, dan 4 full range speaker. Cruise control di mobil ini bisa buat jaga kestabilan kecepatan juga loh. Ada pula HSA buat menahan mobil di tanjakan tanpa harus nginjek rem. Untuk kisaran harganya, Bingo EV untuk sebuah mobil listrik ya cukup kompetitif. Start di 350 juta rupiah saja loh. Jadi gimana sobat otomotif? Mau mudik pakai yang mana nih? Yang hemat, yang listrik, atau yang keren tapi agak mahal? Yang jelas balik lagi nih ke selera. Dan kalau mobilnya udah asik, yang nyetir juga harus asik dengan selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya. Tim CNBC Indonesia.